Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas series Jepang yang berjudul Kanojo Okarihimasu. Cerita ini bermula pada pemuda bernama Kazuya. Dia seorang mahasiswa di salah satu universitas di Tokyo, Jepang. Selama dia hidup, dia belum pernah pacaran sama sekali. Dia berpacaran sekarang bersama seorang gadis bernama Mami. Tetapi baru sebulan sudah putus. Kazuya pun akhirnya berinisiatif untuk menyewa pacar yang tersedia di aplikasi. Dia pun bertemu dengan kliennya yang bernama Mizuhara. Mereka pun berkencan dengan senang gembira. Tetapi di akhir, Kazuya yang merasa aneh dengan sikap Mizuhara yang terlihat sangat profesional. Dia ingin memaki Mizuhara. Tapi saat itu ada telepon neneknya yang jatuh sakit. Akhirnya mereka berdua pun pergi dan bertemu dengan nenek Kazuya. Kazuya pun secara spontan berbohong perihal Mizuhara yang sebagai pacarnya untuk menyenangi neneknya yang sakit. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk berpura-pura dalam menjalankan peran itu. Kazuya dan Mizuhara tidak sengaja bertemu di kampus. Ternyata mereka berdua satu kampus. Mizuhara pun memperingati Kazuya untuk tidak saling kenal saat bukan jadwal bookingannya. Mereka pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing dan tanpa diduga-duga, ternyata mereka juga tetanggaan. Mizuhara kaget. Kazuya yang mendapatkan telepon jika neneknya ingin berkunjung, langsung pergi ke rumah Mizuhara. Pertama, Mizuhara sempat menolak karena tidak ingin terlibat jauh oleh keluarga Kazuya. Tetapi saat nenek berkunjung, Mizuhara sempat mendengarkan percakapan antara cucu dan nenek itu. Mizuhara pun berinisiatif untuk membuat makanan dan mengirimnya ke rumah Kazuya. Nenek yang melihatnya terlihat senang. Itu membuat Kazuya tersentuh dan berterima kasih pada Mizuhara. Sewaannya pun terus berlanjut hingga teman-teman Kazuya juga dibohongi. Hingga satu kampus mengetahui hubungan Kazuya dan Mizuhara, terutama mantannya, yaitu Mami. Kazuya yang masih menyukai Mami, mantannya ini, ingin selalu dekat dengannya. Tetapi, tidak ada waktu yang pas untuk mereka berdua merealisasikannya. Saat Kazuya dan teman-teman kampusnya liburan ke pantai, kesempatan Kazuya dan Mami untuk semakin dekat pun terbuka. Tetapi, tanpa diduga-duga, Mizuhara datang bersama rombongan lain. Mereka berdua tidak merencanakan itu. Mizuhara sempat kesal dengan Kazuya, tetapi karena ada teman-temannya, mereka harus bersandiwara sebagai sepasang kekasih. Mami yang melihat itu tidak terlalu senang, dia ingin berdekatan dengan Kazuya. Mami sampai mencuri kesempatan untuk mengambil momen berdua dengan Kazuya. Kazuya yang masih kelepek-kelepek sama Mami pun terpengaruh. Kazuya juga ingin menyampaikan perihal hubungannya dengan Mizuhara yang sebenarnya, tetapi waktunya yang tidak pas. Sepertinya Mami masih belum move on dari Kazuya. Terbukti saat mereka liburan bersama, Mami selalu menempel dan juga mencium Kazuya. Kazuya yang merasa itu berpikir untuk mendapatkan Mami kembali dengan memberitahukan bahwa dia dan Mizuhara. Teman-temannya yang mendengar itu marah, sampai salah satu temannya memukul Kazuya. Teman Kazuya memberitahu Mizuhara untuk jangan menyerah terhadap hubungannya dengan Kazuya, karena Kazuya itu aslinya laki-laki yang baik. Kazuya yang tidak sengaja mengupik pembicaraan mereka. Dia pun menjelaskan semua dengan Mizuhara di atas kapal. Mereka harus berhenti bersandiwara untuk kebaikan bersama. Mizuhara pun setuju, tetapi tanpa diduga-duga, Mizuhara yang mabuk laut, dia berdiri di pinggir kapal dan pingsan hingga jatuh dari kapal. Kazuya pun yang melihat itu langsung kaget dan langsung menolongnya juga. Akhirnya mereka terdampar di pinggiran pantai. Saat Mizuhara sadar terlebih dahulu, dia membangunkan Kazuya dengan sedikit pertolongan pertama. Mizuhara yang awalnya panik sambil menangis, akhirnya pun Kazuya sadar.
kontrak mereka diperpanjang. Kazuya dan Mizuhara sepakat untuk tetap melanjutkan pacar sewaan itu ke depannya. Mereka tetap seperti biasa pergi ke kampus seperti orang asing dengan penampilan Mizuhara yang seadanya. Mereka tetap melakukan pacaran sewaan ini untuk kebahagiaan nenek Kazuya. Hingga saat mereka bersama, datang teman Kazuya yang bernama Kuri. Kuri mengatakan bahwa dia juga sekarang punya pacar dan mempunyai ide untuk double date. Mereka pun setuju. Hingga akhir pekan mereka keluar. Pasangan Mizuhara dan Kazuya bertemu dengan pacar Kuri yang bernama Ruka. Ruka itu gadis SMA. Mereka double date di sebuah tempat khusus panjat tebing. Saat para laki-laki asik panjat tebing, tiba-tiba Ruka bertanya pada Mizuhara tentang pacar sewaan. Dan apa Mizuhara adalah pacar sewaan? Mizuhara yang mendengar itu kaget. Dia langsung menghampiri Kazuya dan memberitahu semua. Kazuya pun ikut kaget juga. Mizuhara yang meyakinkan Ruka bahwa mereka benar-benar berpacaran tetap tidak percaya. Hingga saat pulangnya, Kazuya mengejar Ruka untuk mengatakan semua kebenaran dan memohon untuk menyimpan rahasia ini dari teman-temannya. Ruka awalnya menolak, lambat laun mengiyakan itu semua. Hingga keesokan harinya, Ruka pergi ke kampus Kazuya. Dia mengatakan bahwa alasan dia tahu Mizuhara adalah pacar sewaan karena dia juga menggeluti profesi itu. Tetapi saat bertemu dengan Kazuya, Ruka yang memiliki kelainan detak jantungnya yang lemah, tetapi saat bersama Kazuya, detak jantungnya menjadi normal, membuat Ruka menyukai Kazuya. Ruka ingin Kazuya menjadi pacarnya. Dia juga mengancam akan menyebarkan hubungan Kazuya dan Mizuhara kepada teman-teman Kazuya. Kazuya pun bingung dan kaget. Ruka yang kekeh tetap mau berpacaran dengan Kazuya membuat Kazuya frustasi. Dia tidak menyukai Ruka. Di saat itu, Mizuhara berbicara pada Kazuya untuk menyetujui itu semua karena demi reputasi mereka di kampus apabila kebohongan mereka terbongkar. Kazuya pun menyetujui itu demi Mizuhara. Kazuya akhirnya berpacaran dengan Ruka. Tetapi baru beberapa hari mereka jadian, Ruka ternyata cewek yang posesif. Dia selalu meminta video call hingga membuat Kazuya stres. Kazuya yang berjalan tidak sengaja bertemu dengan Mizuhara dengan pelanggannya Mizuhara itu. Kazuya pun membuntuti mereka. Kazuya mengira laki-laki pelanggan itu berniat jahat. Kazuya pun mendatangi Mizuhara dan pelanggannya. Ternyata Mizuhara mau debut menjadi aktris. Mizuhara juga membelikan case HP Kazuya yang rusak karena menyelamatkan Mizuhara waktu itu. Kazuya merasa tersentuh. Dia menangis dan senang mendapatkan hadiah dari Mizuhara. Ruka yang tidak sengaja melihat Mizuhara dan Kazuya bersama merasa cemburu. Dia ingin selalu dekat dengan Kazuya. Hingga Ruka juga ikut menjadi pekerja paruh waktu di tempat kerja Kazuya. Kazuya mendapatkan pesan dari Mizuhara. Mizuhara meminta tolong Kazuya untuk menjadi laki-laki yang menyewa pacar pada juniornya. Juniornya yang bernama Sumi ini masih sangat pemalu. Terbukti saat Kazuya pergi jalan dengannya, terlihat canggung dan Sumi irit sekali berbicara. Hingga tanpa diduga-duga, Mami tiba-tiba datang tanpa sengaja bertemu dengan mereka berdua. Karena terlihat mesra, Mami pun mengira bahwa Kazuya lagi berselingkuh. Sesi kencan pun berakhir. Mizuhara mengucapkan terima kasih pada Kazuya telah menolong Sumi. Dia juga berencana untuk berhenti menjadi pacar sewaan dan mendapatkan pekerjaan bagus untuk debut aktris itu. Saat menjalani pekerjaan yang terakhir ini, tanpa diduga-duga, ternyata yang menyewanya itu adalah si Mami, mantan Kazuya. Mami mengajak Mizuhara ke tempat karaokean. Ternyata itu tempat kerja Kazuya. Kazuya yang tidak sengaja melihat mereka berdua masuk ke tempat karaoke, alhasil membuntuti mereka sekaligus menguping pembicaraan mereka berdua.
Mizuhara yang tegang, ternyata pelanggannya itu Mami. Takut disebarkan ke teman-teman kampusnya. Mami yang terus berceloteh dan ada kata sindiran membuat Mizuhara merasa tidak nyaman. Dia ingin membicarakan ini dengan serius. Mami ingin Mizuhara menjauh dari Kazuya. Mami ingin Kazuya menjadi pacarnya kembali. Mizuhara juga sudah menjelaskan semua jika dia hanya peduli pada Kazuya yang tidak bisa dicintai dengan tulus. Omongan mereka berdua didengar langsung oleh Kazuya. Kazuya yang mendengar itu semua merasa terharu. Dia ingin menyatakan cintanya pada Mizuhara tetapi waktunya yang tidak tepat. Mami menghubungi Kazuya. Dia ingin Kazuya menjadi pacar bohongannya di depan orang tuanya. Rencana Mami pun disepakati. Mereka akhirnya berperan menjadi sepasang kekasih di depan orang tua Mami. Mereka bertemu di sebuah restoran. Tanpa diduga-duga, secara tidak sengaja Kazuya melihat Mizuhara bekerja menjadi pacar sewaan di restoran itu. Kazuya yang khawatir dengan keadaan Mizuhara yang pulang dengan mabuk, tetapi tidak bisa karena ada orang tua Mami. Tiba-tiba datang Sumi. Sumi mengatakan bahwa pelanggan yang dilayani oleh Mizuhara termasuk yang di-banned oleh agensi. Tetapi secara tidak sengaja menyetujui itu hingga Sumi mencari Mizuhara yang tiba-tiba kehilangan kontak. Kazuya membantu Sumi mencari Mizuhara. Dia khawatir juga hingga informasi bahwa Mizuhara dibawa ke hotel oleh pelanggan itu. Kazuya panik. Dia menggedor satu-satu kamar hotel dan akhirnya menemukan Mizuhara beserta si brengsek itu. Mizuhara selamat dan mereka pun lega. Di akhir cerita, hubungan Kazuya dan Mizuhara tidak bisa dilanjutkan lagi. Mereka memutuskan untuk hidup sendiri-sendiri dengan kebahagiaan pribadi masing-masing, termasuk Mami dan juga Ruka.